Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam program yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kita akan tetap berjumpa di dalam renungan firman Tuhan, baik pada hari Minggu jam 10 pagi, kemudian hari Selasa jam 7 malam lewat sedikit, dan kemudian hari Jumat seperti ini jam 7 lewat 10 menit. Paling tidak kita sudah mengudara. Dan dari beberapa waktu kemarin kita berbicara tentang iman, dan iman yang sangat berhubungan dengan karakter. Sebab saya percaya iman yang benar akan menghasilkan tindakan perilaku yang benar. Itu yang dikatakan oleh Kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi artinya iman yang baik, iman yang sejati, iman yang benar selalu akan melahirkan karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan melompat pada bagian penting dari iman, bahwa kehidupan iman adalah kehidupan yang berkarakter. Kita akan mengacu dari ayat Roma 8 ayat 28. Coba kita baca sama-sama di Roma 8 ayat 28. Ini merupakan ayat yang sangat penting bagi kita. Tetapi ada banyak kali ayat ini menjadi ayat hiburan waktu kita mengalami persoalan, kita menghadapi masalah. Ini menjadi hiburan bagi kita apalagi kalau kita mengikuti perjamuan dan kemudian kita punya masalah, dan tiba-tiba waktu kita ngambil perjamuan di hosti itu ada ayat Roma 8 ayat 28. Begitu senang, begitu bersuka cita, seperti kita memperoleh sesuatu yang luar biasa. Itu tidak salah, akan tetapi kita harus melihat dengan kacamata yang benar apa yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 28. Saya tidak menentang hal itu. Saya bersyukur ayat itu akan memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Tetapi maksud dan tujuan Roma 8 ayat 28 sebenarnya tidak sekedar sampai pada titik itu, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Kita akan berbicara tentang iman yang berkarakter. Roma 8 ayat 28. Coba kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi saat-saat ini, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi orang percaya itu punya tujuan hidup dalam panggilan sesuai dengan rencana Allah. Maka Allah turut bekerja di situ. Kenapa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Karena Allah punya rencana. Orang percaya itu hidup dalam panggilan rencana Allah itu. Nah, rencana Allah apa itu? Ayat 29 menerangkan. Ayat 29 dia katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kita melihat di sini suatu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa rupa-rupanya kekristenan itu tujuannya adalah menjadi serupa dengan gambar Allah. Karena ayat ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Adalah hidup dalam rencana Allah. Rencana Allah apa itu? Ayat 29 dalam Roma 8 berkata, supaya kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Jadi kekristenan adalah agar supaya setiap orang percaya serupa dengan gambar Allah. Setiap orang percaya endingnya adalah, target utamanya adalah menjadi serupa dengan gambar Allah. Ini berbicara tentang karakter. Ini berbicara tentang kualitas hidup. Kalau kita bicara tentang karakter serupa dengan gambar Allah, ini berbicara tentang karakter, bicara tentang kualitas kehidupan. Jadi saudara-saudara,
pada malam hari ini kita akan berbicara khusus tentang karakter. Jadi iman yang sejati adalah iman yang mengeluarkan karakter yang benar, yang melepaskan karakter yang benar. Iman sejati adalah iman yang melahirkan perilaku, tindakan-tindakan yang benar, yang sesuai tentunya dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang namanya karakter Kristus. Jadi karakter Kristus itu harus menjadi apa ya? Harus menjadi target utama kita. Waktu kita percaya Yesus, kita beriman kepada Tuhan. Iman itu seharusnya melahirkan karakter. Iman itu seharusnya melahirkan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ini selalu berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya begini, apa itu karakter? Karakter itu sebenarnya adalah buah roh. Buah roh dan buah pertobatan yang seharusnya kita lahirkan. Kenapa kita lahirkan? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi karakter kita sebenarnya, perilaku kita sebenarnya akan menjadi sangat luar biasa kalau seandainya, saudara-saudara, sekali lagi, kalau seandainya karakter ini terlahir dari hubungan yang benar, hubungan yang tepat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tahu Yohanes pasal 15 berbicara, dia berkata begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Engkau akan berbuah banyak jika engkau tinggal di dalam aku." Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa orang yang punya hubungan dengan Tuhan, orang yang punya kedekatan dengan Tuhan akan memperoleh sesuatu dari Tuhan sehingga dia bisa berbuah. Jadi artinya begini, kedekatan kita dengan Tuhan seharusnya melahirkan karakter yang benar. Kedekatan dengan Tuhan seharusnya menjadi otomatis bahwa kita akan melahirkan buah-buah pertobatan. Kita akan melahirkan buah-buah roh. Jadi yang harus kita kejar adalah kedekatan dengan Tuhan. Ada pepatah berkata begini, dengan siapa Anda bergaul akan menjadi seperti itu juga kita. Waktu Anda bergaul dengan orang yang bijaksana, saya yakin Anda juga pun akan turut menjadi orang yang bijaksana. Jika engkau selalu bergaul dengan orang yang suka mabok, suka melakukan hal-hal yang tidak benar, maka perilaku Anda menjadi mirip dengan siapa kita bergaul. Jika Anda ingin maju, Anda harus belajar untuk bergaul dengan orang-orang yang ingin maju. Kalau Anda ingin dengan masa lalu, ya bergaullah dengan orang yang belum move on, yang punya euforia, hidup dengan euforia masa lalu. Maka Anda hanya memikirkan keberhasilan di masa lalu. Jadi dengan siapa kita bergaul akan menjadi seperti itu juga kita. Artinya begini, saudara-saudara, waktu kita bergaul dengan Tuhan, otomatis karakter Tuhan itu, pribadi Tuhan itu akan menjadi bagian bagi hidup kita. Karena sekali lagi, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengimpartasikan hatinya. Tuhan akan mengimpartasikan kehendaknya, kerinduannya untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Jadi karakter akan terlahir dengan otomatis waktu kita belajar bergaul dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, coba kita terus bicara tentang karakter. Kita lihat tentang karakter. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana Tuhan orang percaya? Bagaimana Tuhan membentuk perilaku saya? Bagaimana kita terbentuk? Nah, ada banyak kali, saudara-saudara, Tuhan membentuk kita lewat persoalan, lewat masalah, lewat tantangan-tantangan hidup. Jadi saudara-saudara, pada malam hari ini kita lihat poin yang pertama, bagaimana agar supaya kita memiliki karakter yang benar. Kita terbentuk dengan karakter. Pertama, Tuhan selalu membentuk hidup kita dengan persoalan, dengan tantangan-tantangan. Kalau kita baca di Alkitab,
Ada banyak pelaku-pelaku orang-orang beriman, orang-orang yang hebat. Dia keluar menjadi pemenang karena dia berhasil menghadapi tekanan, karena dia berhasil menghadapi persoalan dan masalah, karena dia berhasil mengalami berjalan di tengah-tengah persoalan-persoalan yang sangat menekan hidupnya. Pertama-tama saudara-saudara, kita melihat satu pribadi yang bernama ada di buku Daniel. Di situ ada 3 orang yang begitu sangat hebat. 3 orang itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu mereka dipaksa untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Akan tetapi mereka mengambil keputusan iman, tidak menyembah patung itu. Dan akibat konsekuensi dari penolakan mereka untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka harus dibuang di dapur api. Dan dapur api itu dipanaskan, Alkitab bilang dipanaskan sampai 7 kali. Bukan cuma itu saudara-saudara, Alkitab memberikan satu kalimat yang sangat luar biasa. Orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke dapur api, mereka juga hangus terbakar. Jadi artinya begini, yang melemparkan saja hangus, apalagi yang memang harus masuk di dalam dapur api. Jadi artinya di sini kita melihat begitu sangat panasnya dapur api itu. Akan tetapi lewat tekad mereka, lewat iman mereka, mereka tetap tidak menyerah dengan keadaan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan dengan konsekuensi bahwa mereka akan mati. Di sini kita melihat saudara-saudara, karakter yang baik, karakter yang setia keluar dari iman yang begitu sangat kuat dari ketiga orang ini. Mereka berkata, kalau toh Allah yang kami sembah tidak datang menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku itu. Wah, luar biasa. Jadi saudara-saudara, lewat iman mereka saudara-saudara, walaupun ada persoalan, ada tantangan yang begitu sangat-sangat luar biasa. Ini menyangkut hidup dan mati mereka saudara-saudara. Ini menyangkut masa depan mereka. Tetapi mereka tetap setia. Nah, ini dia. Jadi akibat tekanan yang terjadi, muncul satu tindakan, satu perilaku yang sangat luar biasa, yang namanya setia sampai mati. Jadi karakter yang namanya setia sampai mati itu terlihat dari persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi Tuhan, sekali lagi poin yang pertama ini, Tuhan mengizinkan persoalan, Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi kepada kita. Untuk apa? Untuk memurnikan perilaku kita, untuk memurnikan karakter kita. Tuhan ingin karakter kita adalah karakter yang setia. Tuhan ingin karakter kita adalah karakter yang kuat di tengah-tengah persoalan dan tantangan yang sedang dihadapi mereka saat itu. Dan saya percaya saudara-saudara, persoalan yang sementara gereja Tuhan alami, yang sementara seluruh dunia alami saat ini saudara-saudara, ini akan menguji karakter kita. Ini akan memurnikan karakter kita. Sekaligus juga akan memunculkan siapa kita sebenarnya. Jadi siapa kita sebenarnya akan terlihat waktu terjadi persoalan-persoalan yang terjadi saat-saat ini. Umat Tuhan, lihatlah persoalan dan kesulitan yang sementara kita hadapi bersama-sama menjadi alat yang Tuhan gunakan supaya karakter kita menjadi murni, supaya karakter kita teruji, supaya karakter kita tidak gampang terpengaruh dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Saya tahu saudara, saya sadar bahwa masalah yang dihadapi tidak mudah. Tetapi saya sadar juga dan sangat percaya bahwa Yesus Kristus
memegang kendali terhadap setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Dan ujung-ujungnya sebenarnya, masalah ini sebenarnya mengoreksi, membentuk, memurnikan perilaku kita, karakter kita, sikap hati kita, attitude kita. Tuhan sedang perbaiki, Tuhan sedang bentuk. Sebab Tuhan ingin, sekali lagi, Dia ingin pengikut-pengikutnya menjadi serupa dengan gambar Allah. Dia ingin setiap orang percaya menjadi serupa dengan gambar Allah. Ini goalnya Tuhan. Jadi jangan takut dengan persoalan dan tantangan. Tetap terus setia kepada Tuhan. Tetap terus bergantung kepada Tuhan. Sebab persoalan dan tantangan selalu, saya yakin, persoalan dan tantangan itu selalu melahirkan pahlawan, selalu melahirkan mujizat, selalu melahirkan sesuatu yang luar biasa. Contoh, Musa. Saudara tahu Musa? Musa itu terlahir pada zaman di mana bangsa Israel yang terlahir di Mesir, anak-anak yang terlahir karena orang Israel waktu itu sudah terlalu banyak, sehingga terjadilah rencana pembunuhan anak-anak yang terlahir waktu itu. Salah satunya pada zaman itu terlahir yang namanya Musa. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua Musa yang terlahir waktu itu, Musa itu diambil dan kemudian dihanyutkan di satu tempat yang seperti perahu kecil, dihanyutkan di sungai Nil. Kenapa dihanyutkan, dibuang anak ini, saudara-saudara? Karena orang tua tidak mau anak ini dibunuh oleh prajurit-prajurit Mesir waktu itu, karena memang mereka akan dibasmi anak-anak yang terlahir karena begitu cepatnya angka kelahiran orang-orang Israel waktu itu, sehingga untuk mengendalikan jumlah penduduk bangsa Israel, maka diberikanlah satu program yang sangat-sangat sadis. Anak-anak yang terlahir pada waktu itu dibunuh. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, dibuanglah Musa di sungai Nil. Dan orang tuanya tidak sadar sebenarnya bahwa di bawah sana ada putri Mesir yang sedang mandi bersama dengan pembantu-pembantunya. Nah, waktu bayi ini hanyut dan kemudian mendekati para putri Mesir ini, saudara-saudara, diangkatlah Musa itu. Mereka lihat, wah ini bayi. Dan Musa itu diangkat menjadi pangeran. Dia masuk istana. Kenapa saya angkat peristiwa ini? Karena dari peristiwa ini kita melihat bahwa persoalan yang muncul, kesulitan yang muncul, justru melahirkan pahlawan. Kita tahu Musa pada ujung-ujungnya menjadi alat Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Kita tahu bahwa Musa ini dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa, dihormati oleh bangsa Israel, menjadi salah satu pemimpin yang terbesar dalam sejarah bangsa Israel. Musa sangat dihargai. Jadi saudara-saudara, intinya begini, persoalan dan kesulitan selalu melahirkan pahlawan, selalu melahirkan orang-orang yang berkarakter pemimpin, selalu melahirkan orang-orang yang berkarakter, punya visi yang besar, punya visi yang luas, punya pandangan yang tajam. Jadi persoalan dan kesulitan justru akan memunculkan orang-orang yang hebat. Jadi saudara-saudara, saya mendorong kita semua melihat dengan kacamata yang benar bahwa Tuhan, sekali lagi, Tuhan melakukan sesuatu, mengizinkan sesuatu masalah, problem, kesulitan, karena Dia ingin melakukan hal yang besar bagi gerejanya. Dan biarlah kita semuanya, mari kita tetap kuat, tetap setia,
tetap bergantung kepada Tuhan, tetap percaya bahwa di balik semuanya persoalan-persoalan yang gereja Tuhan alami, yang orang percaya alami, ini sebenarnya akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman di tengah-tengah kesulitan yang sementara kita hadapi semuanya. Mari kita mengambil bagian di dalamnya. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan membuktikan kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua, bagaimana agar supaya Tuhan membawa umatnya untuk menjadi umat yang berkarakter oleh imannya kepada Tuhan. Jadi kita terbentuk, saudara-saudara, Tuhan izinkan kita berada dalam satu komunitas. Komunitas kita namanya keluarga. Artinya begini, poin yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kita, bagaimana Tuhan membentuk karakter kita, bagaimana Tuhan memoles karakter kita. Ya, Dia poles kita melalui keluarga. Artinya Dia poles kita melalui orang-orang dekat dengan kita. Kita dipoles oleh hubungan, kita dipoles oleh komunitas, kita dipoles oleh hubungan antara suami dan istri, kita dipoles oleh hubungan antara orang tua dan anak. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saat ini Tuhan sedang bergerak di dalam keluarga untuk membentuk karakter bapak-bapak, untuk membentuk karakter ibu-ibu, untuk membentuk karakter anak-anak. Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam keluarga. Karena saya percaya persoalan yang sementara dihadapi sekarang, Tuhan juga sedang melakukan rencananya bagi keluarga. Kita tahu semua sekarang ibadah terbatas, khususnya di daerah kami, di daerah Jawa Barat, khususnya di kota Bekasi, di mana saat ini kami berdomisili, dan kemudian di Jabodetabek lah. Kita tahu bahwa ini tanggal 2, mulai besok di Bekasi ada PSBB ketat yang diketatkan, yang dilakukan oleh Pemko. Jadi artinya begini, mulai besok ada pengetatan PSBB yang lebih dari biasa. Mungkin seperti awal pertama COVID-19 datang. Jadi ada pengetatan. Jadi saudara-saudara, artinya kegiatan-kegiatan komunal gereja tentunya akan dibatasi. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang komunal yang mengundang banyak orang. Tidak ada lagi. Akan dibatasi sesuai protokol COVID tentunya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita melihat di sini kita kita dibawa oleh Tuhan untuk kembali kepada rumah kita. Kita dibawa oleh Tuhan untuk kembali terhubung dengan sangat dekat. Walaupun kemarin kita sudah dekat dengan keluarga, tetapi sekarang sangat dekat. Karena beberapa bulan belakangan ini saudara-saudara, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, sekarang saudara-saudara, kita betul-betul bukan cuma sekedar dekat dengan keluarga, tetapi memang kita lebih banyak kegiatannya di dalam rumah. Artinya tadinya ada hal-hal yang kita tidak tahu akan kita tahu. Yang tadinya ada hal-hal yang belum kita paham, sekarang kita sudah paham. Jadi Tuhan sedang membawa gereja Tuhan untuk belajar karakter di rumah mereka masing-masing. Sebab saya percaya orang yang menang di dalam rumah akan menang di luar rumah. Sekali lagi, orang yang menang di dalam rumah, dalam hal karakter, dia menang di dalam rumah. Saya percaya dia akan menjadi orang yang menang di luar rumah. Karena saudara-saudara, pembentukan sebenarnya karakter yang penting, yang pertama-tama dan terpenting sebenarnya adalah di dalam rumah, melalui orang-orang dekat,
melalui orang-orang yang punya koneksi langsung dengan kita. Dari mereka lah sebenarnya kita belajar. Makanya ada ayat yang berkata di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Jadi penajaman itu datang kalau ada kedekatan. Tidak mungkin ada penajaman kalau tidak ada kedekatan. Kalau di kampung saya, di Sonder, di Rambunan, untuk nggak tahu di kampung saudara ya, di kampung yang lain, untuk menajamkan pisau itu selalu didekatkan batu itu dengan pisau, didekatkan. Tidak ada pernah saya lihat opa saya menajamkan parangnya, menajamkan pisaunya dari jauh. Untuk menajamkan pisau dia selalu dekatkan sampai lama. Apalagi kalau mau pakai batifar, orang Manado bilang, mau naik pohon anau, pohon, dan kemudian mau ambil saguir, potong-potong, itu betul-betul tajam, halus betul, halus. Betul. Dan itu didekatkan. Didekatkan. Jadi betul kata firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Artinya penajaman kita tidak mungkin dengan orang yang jauh. Penajaman karakter kita pasti harus dengan orang-orang yang dekat. Nah, saat ini adalah saat yang tepat sebenarnya. Kita dekat, bukan cuma dekat dalam hubungan darah, tapi dekat secara fisik juga. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Setiap hari kita lihat mereka. Lu lagi orang Jakarta bilang. Kita ketemu terus dengan orang yang sama. Setiap hari. Karena lebih banyak kegiatan di rumah. Artinya saudara-saudara sadarlah bahwa orang dekat dengan kita adalah orang yang menjadi partner kita. Sekali lagi, bukan menjadi musuh, tetapi menjadi partner kita untuk menajamkan karakter kita. Itu bukan musuh, itu partner. Kalau tidak ada mereka, kita tidak tajam. Kalau tidak ada orang dekat dengan kita, kita tidak akan pernah tajam. Bersyukurlah ada orang yang dekat dengan kita. Alangkah malangnya jika Anda hidup sendiri. Tidak ada orang yang menajamkan engkau. Bersyukurlah engkau punya istri. Bersyukurlah engkau punya suami. Bersyukurlah engkau punya anak-anak. Orang-orang yang memang harus menajamkan hidupmu. Begitupun sebaliknya. Amin, saudara. Jadi karakter kita terbentuk lewat komunitas keluarga. Nah, kenapa komunitas keluarga? Karena memang keluarga direncanakan Tuhan sejak awal. Karena memang keluarga adalah institusi yang tertua yang Tuhan bangun di dunia ini. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menciptakan institusi keluarga. Jadi institusi keluarga adalah institusi yang sangat teruji. Adalah institusi yang sangat-sangat tepat untuk melihat, untuk mengalami pembentukan karakter. Institusi keluarga. Amin, saudara. Karakter dasar kita saja datang dari orang tua yang namanya DNA. Kita dapat DNA dari orang tua, artinya kita memperoleh karakter dasar dari orang tua. Jadi keluarga memang adalah sumber dari pembentukan karakter hidup kita. Jadi saya mau mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita melihat dengan kacamata yang benar jika ada perselisihan di dalam rumah. Mari kita melihat dengan kacamata yang benar jika ada adu argumentasi di dalam rumah. Mari kita melihat dengan kacamata yang benar jika ada persoalan-persoalan yang muncul di dalam rumah.
baik persoalan masalah, persoalan ide-ide, baik persoalan komunikasi, baik persoalan uang. Mari kita melihat dengan kacamata yang benar, bahwa itu sebenarnya untuk membentuk hidupmu. Sebab saya yakin, saya percaya keluarga kita ada karena Tuhan mau bentuk kita di dalam keluarga. Apalagi sekarang saudara, maaf bicara, saya hamba Tuhan, saya pelayan, saya gembala juga. Saya sekarang tidak bisa lagi menyentuh jemaat secara langsung karena keadaan, tidak bisa. Jadi artinya dalam pemahaman saya begini saudara-saudara, sekarang Tuhan sedang mengembalakan setiap keluarga secara langsung. Bukan lagi gembala di dalam gereja dalam tanda kutip. Walaupun kita masih tetap melakukan tanggung jawab kita, tapi lewat persoalan dan masalah ini sebenarnya membatasi kita untuk menyentuh mereka. Kenapa kita dibatasi, saudara-saudara? Ya, karena ada keadaan ini. Jadi artinya begini, Tuhan mengambil alih pelayanan pastoral khusus untuk keluarga. Karena memang Tuhan mau agar supaya setiap orang percaya betul-betul terbentuk karakternya di dalam keluarga. Jadi Tuhan, intinya begini, Tuhan mau memperbaiki nilai-nilai di dalam keluarga. Karena karakter daripada orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus selalu diawali dari rumah. Amin, saudara. Mari kita membangun suasana rumah dengan baik. Ada pepatah Inggris berkata begini, orang bisa membeli rumah, tetapi tidak semua orang bisa memiliki suasana rumah. Suasana itu harus diupayakan. Suasana itu bicara tentang proses yang terus-menerus, gesekan yang terus-menerus dengan kacamata yang benar kita melihat. Gesekan ini bukan untuk menyakiti atau untuk memisahkan, justru untuk menajamkan karakter kita sebagai suami, karakter kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak di dalam keluarga. Justru Tuhan sedang tajamkan kita supaya kita menjadi keluarga yang bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang lain. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi ada dua hal yang kita belajar malam hari ini. Bagaimana Tuhan membentuk karakter. Tuhan membentuk karakter saudara-saudara lewat persoalan dan masalah. Dan berikut Tuhan membentuk karakter di dalam komunitas keluarga. Hubungan dekat. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Apapun persoalan Anda, apapun tantangan kehidupan yang sementara kita hadapi, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati kita, Tuhan pulihkan kita. Jika ada persoalan dalam keluargamu, jika ada masalah di dalam persoalan-persoalan yang sementara saudara hadapi, lihatlah dengan kacamata yang benar, lihatlah dengan kacamata yang tepat. Kalau toh memang Anda punya masalah yang perlu didoakan, saya mau berdoa bagi saudara supaya Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, Tuhan berikan solusi atas setiap persoalan yang sementara dihadapi. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, bahwa tujuan kekristenan adalah menjadi serupa dengan gambar Allah. Dan untuk menjadi serupa dengan gambar Allah, Tuhan mengizinkan persoalan terjadi, Tuhan mengizinkan masalah-masalah terjadi untuk membentuk karakter kami, untuk memurnikan iman kami. Tuhan tolong kami. Dan kedua juga, Tuhan membentuk kami lewat komunitas yang namanya keluarga. Tuhan tolong kami dalam kami menghadapi tekanan masalah di dalam keluarga. Biarlah kami melihat dengan kacamata yang benar, agar supaya keluarga kami menjadi keluarga kesaksian bagi orang yang lain. Biarlah kami semakin tajam di dalam karakter. Di dalam kehidupan kami semakin tajam.
di dalam membangun karakter. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Apapun persoalan umat-umatmu yang lemah Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau kuatkan. Jika ada yang sakit, ada yang dalam masalah, saat ini hamba berdoa dengan kuasa Tuhan. Hamba percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan, kuasa bilur Yesus, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, kuatkan dalam nama Yesus. Tuhan melakukan mujizat bagi kehidupan kami, bagi komunitas kami, bagi pelayanan kami, bagi jiwa-jiwa yang kami layani, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami percaya masih ada mujizat bagi gereja, masih ada mujizat bagi keluarga kami, masih ada mujizat bagi kehidupan kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita jumpa lagi pada hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan hari Selasa jam 19, jam 7 malam. Kurang lebih kita ketemu setiap hari Minggu, hari Selasa dan hari Jumat seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, shalom. Tuhan memberkati.